Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Elvi Rahmi, NIM 2010-62-2008, dengan dosen pengampu Bapak Syafrinanda, SPT MMSI, pada mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak Paralel 02 Payakumbuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi jantan dan betina, hormon reproduksi jantan dan betina, serta siklus birahi. Yang pertama, organ reproduksi jantan. Organ reproduksi jantan ada 3 bagian besar. Yang pertama, gonad atau testes merupakan alat reproduksi primer. Yang kedua, saluran dan kelenjar yang terdiri dari saluran yang terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Yang kedua, kelenjar yang terdiri dari vesicularis, prostate, dan bulbourethralis atau Cooper. Yang ketiga, organ reproduksi bagian luar yang terdiri dari yang pertama penis, yang kedua alat pelindung yang terdiri dari skrotum dan preputium. Seperti inilah gambaran alat reproduksi ternak jantan. Yang pertama, gonad atau testes. Fungsinya, yang pertama menghasilkan sel benih jantan atau spermatozoa, yang kedua menghasilkan hormon jantan yaitu androgen testosteron. Anatomi testes, yang pertama bentuk bulat panjang dengan sumbu memanjang ke arah vertikal, dibungkus oleh kapsul yang berwarna putih, mengkilat yang disebut dengan albugenia. Tunika atau lapisan luar ini mengandung urat daging syaraf dan urat darah dengan pembuluh darah terlihat berkelok-kelok. Anatomi yang kedua yaitu pada hewan dewasa panjang testis 12-15 cm dan diameter 6-8 cm. Berat sekitar 300-500 gram. Ini tergantung pada umur, jenis sapi, dan kondisi makanan. Yang kedua, saluran yang terdiri dari epididymis. Epididymis berasal dari dua kata bahasa Latin yang yaitu epi yang berarti di atas dan didymis yang berarti testes. Yang pertama bagian kepala, lebih besar dari bagian lain di atas testes. Pada sapi hidup tidak terlihat karena tertutup oleh tenunan pengikat longgar dan kulit tetapi dapat diraba. Bagian kepala ini digunakan untuk mencari vas deferens. Yang kedua bagian badan terentang lurus ke bawah sejajar dengan jalannya vas deferens, ukuran jauh lebih kecil dan menjulur ke bawah. Yang ketiga bagian ekor dapat diraba pada hewan hidup. Fungsi epididymis yaitu sebagai alat transportasi, sebagai konsentrasi, pematangan, serta penyimpanan sperma. Yang kedua vas deferens terentang dari ekor ductus epididymis sampai uretra. Yang ketiga uretra adalah saluran urogenitalis, artinya urin dan semen, merupakan saluran yang tergantung dari tempat bermuaranya ampula sampai ke ujung pelvis. Yang kedua, kelenjar, yang terdiri dari yang pertama kelenjar vesicularis. Pada sapi ada sepasang. Terlihat dengan jelas lobus-lobus dengan letak sebidang dengan ampula vas deferens tetapi di sebelah lateral. Yang kedua, kelenjar prostata. Pada sapi ada sepasang, bentuk bulat dan lebih kecil dari kelenjar vesicularis. Sekresi dari kelenjar ini melalui beberapa muara kecil masuk ke dalam uretra, kira-kira pada jarak 10 cm kaudal dari muara kelenjar vesicularis. Yang ketiga, kelenjar Cooper atau bulbourethralis. Ada sepasang letak lebih kaudal yaitu di tempat uretra membelok ke bawah, berbentuk bulat padat sebesar kemiri. Yang ketiga, organ reproduksi pada bagian luar yang terdiri dari yang pertama penis mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama mengeluarkan semen dan urin. Pada sapi penis berbentuk bulat panjang dan bertipe elastis. Penis dibungkus oleh tunika albugenia yang padat dan putih. Yang kedua, alat pelindung yang terdiri dari skrotum dan preputium. Skrotum merupakan kantong testes, fungsinya mengatur temperatur testes dan epididymis supaya tetap 4-7 derajat Celcius, lebih rendah dari temperatur tubuh. Preputium berasal dari kulit, merupakan alat pelindung penis dari pengaruh luar dan kekeringan. Yang selanjutnya organ reproduksi betina. Yang pertama ada gonad atau ovarium, yang kedua saluran reproduksi betina yang terdiri dari oviduct atau tuba fallopi, uterus terdiri dari cornuarium corpus, yang ketiga cervix, yang keempat vagina, dan yang ketiga organ reproduksi bagian luar yang terdiri dari klitoris dan vulva. Seperti inilah gambaran dari alat reproduksi ternak betina. Yang pertama gonad atau ovarium yang
terdapat satu pasang yang terletak dekat ginjal. Ukuran tergantung pada umur dan masa reproduksi. Ternak sering beranak 2 kali sapi darah. Perkembangan dan pertumbuhan diatur hormon dari hipofisa. 2 komponen pada ovarium, yaitu yang pertama folikel dan yang kedua corpus luteum. Bentuk ovarium tergantung pada jenis hewan. Yang pertama ada Polytochus yang melahirkan banyak anak, bentuknya buah berbentuk seperti buah murbei, contohnya babi. Yang kedua Monotochus melahirkan satu anak, bentuknya bulat panjang atau oval, contohnya sapi, kerbau, dan domba. Pada kuda, berbentuk ginjal dengan sedikit ada lekukan pada permukaan difusa ovulator atau leku ovulasi. Fungsi ovarium ada 2, yang pertama menghasilkan ovum atau sel telur, yang kedua menghasilkan hormon reproduksi yaitu estrogen dan progesteron. Yang kedua, saluran yang terdiri dari yang pertama oviduct atau tuba Fallopi. Saluran ini sepasang yang menghubungkan ovarium dengan uterus, dan oviduct ini berasal dari saluran muler yang berbentuk bola kecil panjang berkelok. Pada umumnya, fertilisasi terjadi pada oviduct. Fungsi oviduct yaitu menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium, menerima spermatozoa dari uterus, mempertemukan ovum dan spermatozoa, menyalurkan ovum yang telah dibuahi ke dalam uterus, menyeleksi spermatozoa yang akan masuk tuba Fallopi untuk kapasitasi sperma. Yang kedua, saluran uterus yang terdiri dari kornua dan korpus. Pada umumnya, terdiri dari satu korpus dan 2 kornua uteri, dan kornua berbentuk panjang dan lancip. Uterus bergantung pada ligamentum yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan pangkal pelvis. Pada sapi tidak bunting, ukuran uterus 1 sampai 1,5 jari, dan pada waktu bunting 1 sampai 1,5 meter. Fungsi uterus yaitu mendewasakan spermatozoa dengan cairan yang dihasilkan pada waktu estrus, mengangkut sperma karena adanya kontraksi waktu kopulasi. Untuk pertumbuhan embrio, tempat implantasi yaitu melekatnya embrio pada endometrium, tempat pertumbuhan fetus sampai lahir. Yang ketiga, serviks merupakan urat daging sphincter yang terletak di antara uterus dan vagina, terbuka dan tertutup tergantung pada siklus birahi. Yang selanjutnya vagina yang terdiri dari 2, yaitu vestibulum, yaitu bagian sebelah luar yang berhubungan dengan vulva. Yang kedua patrio vaginalis atau cervix, yaitu bagian sebelah cervix. Yang ketiga organ reproduksi bagian luar terdiri dari klitoris dan vulva. Secara embriologi, klitoris homolog dengan pelvis dan vulva dengan skrotum. Pada permukaan vulva banyak kelenjar subaceous atau kelenjar kulit. Selanjutnya, penjelasan tentang hormon reproduksi jantan dan betina. Hormon adalah zat organik yang diproduksi oleh sel-sel khusus dalam tubuh, dirembeskan ke dalam peredaran darah dengan jumlah sangat kecil, merangsang sel-sel tertentu untuk berfungsi. Estrogen dapat diproduksi oleh hewan jantan dan betina. Pada hewan betina terdapat dalam siklus darah ovarium, plasenta, dan adrenal cortex. Pada hewan jantan terdapat pada testes dan adrenal cortex. Progesteron mempunyai nama lain hormon kebuntingan. Pada sapi betina, organ yang menghasilkan hormon ini adalah corpus luteum. Hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH. Inilah yang menyebabkan pada saat bunting hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Testosteron merupakan hormon kelamin jantan yang dihasilkan oleh testis dan biasa disebut dengan androgen. Fungsi testosteron di samping dapat meningkatkan libido juga berpengaruh terhadap kesanggupan ternak jantan untuk ekresi dan ejakulasi. Selanjutnya tentang penjelasan siklus birahi. Jadi, siklus birahi ini terdapat 4 fase. Nah, terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa itu siklus birahi. Siklus birahi adalah jarak antara birahi yang satu sampai pada birahi berikutnya. Siklus birahi terbagi pada 4 fase. Yang pertama, proestrus, yaitu fase persiapan. Fase ini biasanya pendek. Gejala yang terlihat berupa perubahan-perubahan pada tingkah laku dan perubahan pada alat kelamin bagian luar. Tingkah laku berubah menjadi agak lebih lain dari kebiasaannya, seperti sedikit gelisah atau memperdengarkan suara-suara yang tidak terdengar atau malah diam saja. Perubahan pada alat kelamin bagian dalam ialah pada ovarium, tuba Fallopi, uterus, dan serviks.
Nah, yang selanjutnya fase yang kedua yaitu estrus adalah fase yang terpenting dalam siklus birahi. Karena fase ini hewan betina memperlihatkan gejala yang khusus untuk tiap-tiap jenis hewan. Dalam fase ini pula hewan betina mau menerima bejantan untuk kopulasi. Ciri khas dari uterus estrus adalah terjadinya kopulasi. Yang ketiga, fase metastrus adalah fase dalam siklus birahi yang terjadi setelah estrus selesai. Gejala yang terlihat nyata namun pada umumnya masih didapatkan sisa-sisa gejala estrus. Bedanya ialah bahwa meskipun gejala estrus masih dapat dilihat, tetapi hewan betina telah menolak untuk aktivitas kopulasi. Nah, yang terakhir adalah fase diestrus, adalah fase dalam siklus birahi yang ditandai tidak adanya kebuntingan. Dalam periode permulaan diestrus, endometrium masih memperlihatkan kegiatan yaitu pertumbuhan kelenjar-kelenjar endometrium dari panjang menjadi berkilo-kilo. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang organ reproduksi ternak jantan dan betina, hormon yang terdapat pada hewan ternak jantan dan betina serta siklus birahi. Jikalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.